Kisah Abdurrahman bin Abi Bakar. Pahlawan sampai saat terakhir. Ia merupakan lukisan nyata tentang kepribadian Arab dengan segala kedalaman dan kejauhannya. Sementara bapaknya adalah orang yang mula pertama beriman, dan Siddiq, yang memiliki corak keimanan yang tiada taranya terhadap Allah dan Rasul-Nya, serta orang kedua ketika mereka berada dalam gua. Tetapi Abdurrahman termasuk salah seorang yang keras laksana batu karang menyatu menjadi satu, senyawa dengit agama nenek moyangnya dan berhala-berhala Quraisy. Di Perang Badar ia tampil sebagai barisan penyerang di pihak tentara musyrik. Dan di Perang Uhud ia mengepalai pasukan panah yang dipersiapkan Quraisy untuk menghadapi kaum muslimin. Dan sebelum kedua pasukan itu bertempur, lebih dulu seperti biasa dimulai dengan perang tanding. Abdurrahman maju ke depan dan meminta iyawan dari pihak muslimin. Maka bangkitlah bapaknya yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu maju ke muka melayani tantangan anaknya itu. Tetapi Rasulullah menahan sahabatnya itu dan menghayanginya melakukan perang tanding dengan putranya sendiri. Bagi seorang Arab asli, tak ada ciri yang lebih menonjol dari kecintaannya yang teguh terhadap apa yang diyakininya. Jika ia telah meyakini kebenaran sesuatu agama atau sebuah pendapat, maka tak ubahnya. Ia bagai tawanan yang diperbudak oleh keyakinannya itu hingga tak dapat melepaskan diri lagi. Kecuali bila ada keyakinan baru yang lebih kuat, yang memenuhi rongga akal dan jiwanya tanpa syak wasangka sedikit pun, yang akan menggeser keyakinannya yang pertama tadi. Demikianlah, bagaimana juga hormatnya Abdurrahman kepada bapaknya, serta kepercayaannya yang penuh kepada kematangan akal dan kebesaran jiwa serta budinya, namun keteguhan hatinya terhadap keyakinannya tetap berkuasa hingga tiada terpengaruh oleh keislaman bapaknya itu. Maka ia berdiri teguh dan tak beranjak dari tempatnya, memikul tanggung jawab akidah dan keyakinannya itu, membela berhala-berhala Quraisy dan bertahan mati-matian di bawah bendera dan panji-panjinya, melawan kaum mukminin yang telah selap mengorbankan jiwanya. Dan orang-orang kuat semacam ini, tidak buta akan kebenaran, walaupun untuk itu diperlukan waktu yang lama. Kekerasan prinsip, cahaya kenyataan dan ketulusan mereka, akhir kesudahannya akan membimbing mereka kepada barang yang hak dan mempertemukan mereka dengan petunjuk dan kebaikan. Dan pada suatu hari, berdentanglah saat yang telah ditetapkan oleh takdir itu, yakni saat yang menandai kelahiran Barn dari Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq. Pelita-pelita petunjuk telah menyuluhi dirinya, hingga mengikis habis bayang-bayang kegelapan dan kepalsuan warisan jahiliyah. Dilihatnya Allah Maha Tunggal lagi esa di segala sesuatu yang terdapat di sekelilingnya. Dan petunjuk Allah pun mengurat mengakar pada diri dan jiwanya, hingga ia pun menjadi salah seorang muslim. Secepatnya ia bangkit melakukan perjalanan jauh menemui Rasulullah untuk kembali ke pangkuan agama yang hak. Maka bercahaya-cahayalah wajah Abu Bakar karena gembira ketika melihat putranya itu baiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu kafirnya ia adalah seorang jantan. Maka sekarang ia memeluk Islam secara jantan pula. Tiada sesuatu harapan yang menariknya, tiada pula sesuatu ketakutan yang mendorongnya. Hal itu tiada lain hanyalah suatu keyakinan yang benar dan tepat, yang dikaruniakan oleh hidayah Allah dan taufiknya. Dan mulai saat itu Abdurrahman pun berusaha sekuat tenaga untuk menyusul ketinggalannya selama ini, baik di jalan Allah, maupun di jalan Rasul dan orang-orang mukmin. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitupun di masa khalifah-khalifah sepeninggalnya, Abdurrahman tak ketinggalan mengambil bagian dalam peperangan, dan tak pernah berpangku tangan dalam jihad yang aneka ragam. Dalam peperangan Yamamah yang terkenal itu, jasanya amat besar. Keteguhan dan keberaniannya memiliki peranan besar dalam merebut kemenangan dari tentara Musailamah dan orang-orang murtad. Bahkan ialah yang menghabisi riwayat Mahkam bin Tufail, yang menjadi otak perencana bagi Musailamah, dengan segala daya upaya dan kekuatannya ia berhasil mengepung benteng terpenting yang digunakan oleh tentara murtad sebagai tempat yang strategis untuk pertahanan mereka. Tatkala Mahkam rubuh disebabkan suatu pukulan yang menentukan dari Abdurrahman, sedang orang-orang sekelilingnya lari tunggang langgang. Terbukalah lowongan besar dan luas di benteng itu, hingga prajurit-prajurit Islam masuk berlompatan ke dalam benteng itu. Di bawah naungan Islam sifat-sifat utama Abdurrahman bertambah tajam dan lebih menonjol. Kecintaan kepada keyakinannya dan kemauan yang teguh untuk mengikuti apa yang dianggapnya hak dan benar, kebenciannya terhadap bermanis mulut dan mengambil muka, semua sifat ini tetap merupakan sari hidup dan permata kepribadiannya.
Tiada sedikit pun ia terpengaruh oleh sesuatu pancingan atau di bawah sesuatu tekanan, bahkan juga pada saat yang amat gawat. Yakni ketika Muawiyah memutuskan hendak memberikan baiat sebagai khalifah bagi Yazid dengan ketajaman senjata. Muawiyah mengirim surat baiat itu kepada Marwan gubernurnya di Madinah dan menyuruh bacakannya kepada kaum muslimin di masjid. Marwan melaksanakan perintah itu, tetapi belum lagi selesai ia membacakannya, Abdurrahman bin Abu Bakar pun bangkit dengan maksud hendak merubah suasana hening yang mencekam itu menjadi banjir protes dan perlawanan keras katanya, "Demi Allah, rupanya bukan kebebasan memilih yang Anda berikan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Anda hendak menjadikannya kerajaan seperti di Romawi hingga bila seorang kaisar meninggal, tampillah kaisar lain sebagai penggantinya." Saat itu Abdurrahman melihat bahaya besar yang sedang mengancam Islam, yakni seandainya Muawiyah melanjutkan rencananya itu, akan merubah hukum demokrasi dalam Islam di mana rakyat dapat memilih kepala negaranya secara bebas. Menjadi sistem monarki di mana rakyat akan diperintah oleh raja-raja atau kaisar-kaisar yang akan mewarisi tahta secara turun-temurun. Belum lagi selesai Abdurrahman melontarkan kecaman keras ini ke muka Marwan, ia telah disokong oleh segolongan muslimin yang dipimpin oleh Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Umar. Di belakang muncul beberapa keadaan mendesak yang memaksa Husain, Ibnu Zubair dan Ibnu Umar berdiam diri terhadap rencana baiat yang hendak dilaksanakan Muawiyah dengan kekuatan senjata ini. Tetapi Abdurrahman tidak putus-putusnya menyatakan batalnya baiat ini secara terus terang. Muawiyah mengirim utusan untuk menyerahkan uang kepada Abdurrahman sebanyak 100.000 dirham dengan maksud hendak membujuknya. Tetapi Abdurrahman melemparkan harta itu jauh-jauh, lain katanya kepada utusan Muawiyah. Kembalilah kepadanya dan katakan bahwa Abdurrahman tak hendak menjual agamanya dengan dunia. Tatkala diketahuinya setelah itu bahwa Muawiyah sedang bersiap-siap hendak melakukan kunjungan ke Madinah, Abdurrahman segera meninggalkan kota itu menuju Mekah. Dan rupanya iradat Allah akan menghindarkan dirinya dari bencana dan akibat pendiriannya ini. Karena baru saja ia sampai di luar kota Mekah dan tinggal sebentar di sana, ruhnya pun berangkat menemui Tuhannya. Orang-orang mengusung jenazahnya di bahu-bahu mereka dan membawanya ke suatu dataran tinggi kota Mekah lalu memakamkannya di sana, yakni di bawah tanah yang telah menyaksikan masa jahiliyahnya, dan juga telah menyaksikan masa Islamnya. Yakni keislaman seorang laki-laki yang benar, berjiwa bebas dan kesatria.